Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi PPKN mengenai hakikat negara hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cita Nur Maulidia, nomor absen 22, dengan anggota kelompok saya yakni Ahmad Ferry Kurniawan, nomor absen 5, Arik Swardini, nomor absen 18, Damai Ramadan, nomor absen 23, dan Erika Yuanita Pratama, nomor absen 31. Hakikat negara hukum. Konsep negara hukum telah dibahas sejak masa Yunani kuno, seperti Plato Sakson dan Eropa kontinental. Pembahasan mengenai negara hukum berkembang pada paham Anglo-Sakson dan Eropa kontinental. 1. Paham Anglo-Sakson. Sistem Anglo-Sakson adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Konsep negara hukum paham ini menggunakan istilah rule of law. Contoh negara yang menganut paham ini adalah Inggris dan Amerika Serikat. Paham negara hukum yang kedua adalah paham Eropa kontinental. Prinsip utama sistem hukum Eropa kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Konsep negara dengan paham ini identik dengan istilah Rechtsstaat. Contoh negara yang menganut paham ini adalah negara-negara besar di Eropa kecuali Inggris. Menurut Sayuti tahun 2001, kedua istilah tersebut meskipun memiliki sistem pelaksanaan yang sedikit berbeda, pada intinya sama, yakni berupaya memandang suatu negara di mana penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum. Ciri-ciri negara hukum. 1. Ciri negara hukum menurut aliran Anglo-Sakson. Sehubungan dengan negara hukum dari aliran Anglo-Sakson, Herbert Van Dijk lewat bukunya yang berjudul Introduction to the Study of the Law of the Constitution tahun 1885 menyatakan ada 3 ciri negara hukum, yaitu sebagai berikut. A. Supremasi hukum atau supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. B. Kedudukan yang sama di depan hukum atau equality before the law, baik bagi rakyat biasa ataupun pejabat. Dan C. Penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan atau Constitution based of individual right and enforced by the courts. 2. Ciri negara hukum menurut aliran Eropa kontinental. Adapun menurut aliran Eropa kontinental, seperti yang dinyatakan oleh Friedrich Julius Stahl, negara hukum atau Rechtsstaat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mengikuti dan melindungi hak-hak asasi manusia. Untuk melindungi hak asasi tersebut, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada pemisahan atau pembagian kekuasaan. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah bekerja berdasarkan pada peraturan atau undang-undang, dan apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan undang-undang masih melanggar hak asasi atau campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang, ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Menurut Azhari dalam Sayuti tahun 2001, konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum dari aliran Anglo-Sakson dan Eropa kontinental. Pada kedua kelompok tersebut, konsep negara hukum berdasarkan pada paham liberal individualis, adapun negara hukum Indonesia berdasarkan pada pandangan hidup Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.